Gue belajar tentang. Halo teman-teman, kembali lagi dengan gue di sini. Terima kasih untuk teman-teman yang telah kembali nonton channel gue, dan untuk teman-teman yang baru datang, selamat datang dan juga terima kasih. Oke, untuk teman-teman yang belum subscribe channel gue, bisa langsung subscribe dulu, karena subscribe itu adalah bukti bahwa teman-teman mensupport channel gue. Terima kasih. Buku selanjutnya yang gue baca dan akan gue review adalah buku Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Buku ini bercerita tentang seorang pemuda yang bertanya kepada seorang filsuf, dan filsuf ini menganut sistem psikologi Adler dalam hidupnya. Adler atau nama lengkapnya adalah Alfred Adler, adalah salah satu psikolog terkemuka di abad 19. Buku ini isinya full dialog antara pemuda dan filsuf, dan ini sangat menarik sekali dibaca, khususnya untuk teman-teman yang ingin tahu bagaimana caranya membebaskan diri, mengubah hidup, dan meraih kebahagiaan sejati. Dan yang paling penting menurut gue, buku ini bisa membuat teman-teman berani tidak disukai, sesuai dengan judulnya. Baik, apa sih yang gue dapat dan gue pelajari dari buku ini terkait membebaskan diri, mengubah hidup, dan meraih kebahagiaan sejati? Yang pertama, yang paling mendasar yang gue dapatkan adalah gue belajar bahwa gue harus menjadi diri sendiri, mencintai diri sendiri, dan bersyukur. Gimana gue mau bahagia, gimana gue mau membebaskan diri dari belenggu-belenggu kehidupan, gimana gue mau mengubah hidup gue jika gue belum mencintai diri gue sendiri apa adanya. Bagaimanapun kondisinya, mau ada kisah-kisah buruk di belakangnya ataupun kisah-kisah baik di belakangnya, pokoknya gue hari ini adalah gue yang siap membuat perubahan ke depannya. Dan itulah yang paling terpenting yang harus kita miliki, adalah rasa bersyukur itu terlebih dahulu. Terima diri kita apa adanya. Lalu poin selanjutnya yang gue dapat adalah hidup itu untuk berguna bagi orang lain, bukan untuk orang lain. Nah, bedanya apa? Kalau hidup untuk berguna bagi orang lain, kita siap dibenci. Tapi kalau hidup untuk orang lain, kita tidak siap dibenci. Contohnya, hidup berguna bagi orang lain itu adalah orang yang siap berbeda dan juga siap membuat perubahan dalam hidupnya dan juga hidup di dunianya. Contohnya adalah menjadi pejabat di suatu organisasi mahasiswa di kampus. Jika teman-teman adalah pejabat ormawa, lalu teman-teman melihat sistem ormawa yang teman-teman akan jalani itu tidak sesuai dengan zamannya, sistem yang lalu itu sudah tidak relevan, dan teman-teman berniat menggantinya, teman-teman pasti akan dihadapkan dengan pro dan kontra, dan itu normal. Orang lain, orang di luar, bahkan yang bukan kepengurusan pun akan berkomentar. Contohlah kepengurusan sebelum pejabat ormawa ini, atau orang-orang yang di dalam kepengurusan teman-teman pun yang nanti akan menjadi teman, itu akan berkomentar. Jika dia siap dibenci, maka dia akan bersikukuh untuk melaksanakan sistem baru yang ingin dia bawakan. Dia peduli dengan komentar-komentar yang lain, tapi bukan tugasnya untuk mengiyakan semua komentar-komentar orang lain itu. Lalu contoh kedua yang paling real adalah Rasulullah Muhammad SAW. Ketika perjalanan dakwahnya pun, beliau pernah dilempari batu ketika menyampaikan kebenaran. Lalu contoh yang hidup untuk orang lain bagaimana? Hidup untuk orang lain itu tidak berani berbeda, mengikuti apa kata orang dengan mudahnya, dan tentu bermuka banyak. Contohnya, kalau tadi posisinya ketua ormawa yang tadi, ikuti saja tradisi-tradisi yang ada, itu tidak akan ada perbedaan, dan teman-teman pejabat ormawa ini tidak akan dibenci sama orang lain di luar kepengurusannya maupun di kepengurusannya. Jalan saja. Contoh terdekatnya kayak gini, ketika misal gue ketemu teman gue namanya A ini gak suka sama B. Ketika gue sama A, gue juga ikutan ngomongin B, seakan-akan gue baik di mata A juga dan pro kepada pendapat A gak suka sama B. Tapi ketika gue sama B, gue ikutin apa kata B, yang kebetulan B juga nggak suka sama A, dan ikut membicarakan ketidakbaikan A di depan mata B. Itu bahagia di mata orang lain, berusaha hidup di mata orang lain.
Gue yang penting bahagia, di mata orang lain bahagia, yang penting gue nggak dibenci. Tapi ya bermuka banyak jadinya. Ada quotes yang menarik dari Steve Jobs terkait dibenci maupun tidak. Ini quotesnya: jika teman-teman ingin membuat bahagia semua orang, jangan jadi pemimpin, tapi jualan es krim. Siapa sih yang gak suka es krim? Tapi kita tidak bisa memaksa orang lain itu mengikuti perubahan yang kita bawakan. Maka ada yang harus kita pahami di sini. Lalu poin selanjutnya yang gue pelajari adalah pembagian tugas. Tugas orang lain adalah menerima apa yang kita sampaikan maupun tidak. Tugas orang yang berguna bagi orang lain itu hanya menyampaikannya saja, tidak perlu hingga memaksanya. Kalau dianalogikan seperti orang yang membawa kuda ke suatu danau, tapi orang itu tidak bisa memaksa kuda tersebut minum air di danau tersebut. Contohnya, gue malas belajar. Gue diingetin sama teman gue untuk rajin belajar. Tugas gue adalah memikirkan apa yang teman gue ingatkan kepada gue, mencernanya, memikirkannya, atau melakukannya. Teman gue tidak berhak memaksa gue untuk melakukannya, memikirkannya, bahkan mencernanya. Itu bukan tugas teman gue. Teman gue tugasnya hanya mengingatkan. Ketika akhirnya gue mengikuti apa kata teman gue itu untuk rajin belajar, dan gue akhirnya rajin belajar, maka teman gue berhasil mengingatkan gue. Atau ketika gue akhirnya tidak mengikuti apa yang teman gue katakan tadi, itu pun gak masalah menurut teman gue dan menurut gue, karena ya akhirnya gue sendiri yang rugi, ya gak sih? Lalu contoh lainnya, ustadz yang sedang memberikan kebaikan dan kebenaran lewat ceramahnya. Para pendengar tugasnya hanya menerima ceramah tersebut, mengkajinya, mencernanya, dan memikirkannya di diri para pendengar sendiri. Ustadz tersebut tidak berhak memaksa setiap pendengar untuk mengikuti apa yang dia sampaikan. Jika saat penyampaiannya ada orang yang gak suka, berbeda pendapat, ya sudah, itu normal, karena tugas ustadz tersebut hanya menyampaikan, sekali lagi, dan orang lainlah yang mencernanya. Ketika akhirnya mereka berbeda pendapat, ya sudah, karena mereka punya prinsip masing-masing, mereka bahagia masing-masing, walaupun dalam tanda kutip mereka saling tidak menyukai. Seperti itu teman-teman. Jadi jangan pernah pusing ketika orang lain itu tidak suka dengan kita, karena kita yang sebenarnya mengatur kebahagiaan kita sendiri. Jika kita melakukan yang menurut kita benar, lanjutkan saja. Jika akhirnya apa yang kita lakukan diberi masukan oleh orang lain, tugas kita mengkaji, memikirkan apa yang orang lain sarankan dengan cara kita, bukan memenuhi keinginan 100% dari orang yang memberikan saran kepada kita. Atau bahkan ketika ada orang yang saran, kita berhak menolak kok. Itu tidak salah juga, hak kita. Dan orang yang menyarankan ke gue pun tidak berhak memberikan sarannya dan harus dilakukan saran tersebut. Nggak berhak sama sekali. So guys, itu apa yang gue dapat dari buku ini. Yang gue sampaikan di sini hanya sedikit banget loh teman-teman dari apa yang gue dapat. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah nonton sampai habis. Terima kasih. Dan bagi yang sudah baca dan ingin memberi tambahan, boleh di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan see you again.